Di salah satu hotel berbintang di pusat kota, sebuah kamar di lantai 3 menjadi saksi bisu dari tragedi kelam yang akan mengguncang seluruh negeri. Di dalam kamar itu, seorang pria berseragam polisi dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi, AKBP, berdiri di dekat jendela. Dia adalah AKBP Fajar, Kapolres Ngada, sosok yang dikenal karismatik di hadapan publik, tetapi menyimpan sisi gelap yang hanya segelintir orang ketahui. Wajahnya tetap tenang, meski jari-jarinya sibuk merapikan kancing seragamnya yang setengah terbuka. Di atas ranjang, seorang gadis kecil yang belum genap 13 tahun meringkuk ketakutan. Wajahnya basah oleh air mata. "Jangan menangis. Kita hanya bermain, kan?" Suara berat AKBP Fajar terdengar. Namun, gadis itu tak menjawab. Tubuhnya gemetar hebat. Tangannya berusaha menutupi tubuh mungilnya yang masih mengenakan pakaian tidur lusuh. Di luar kamar, seorang karyawan hotel, Dedi, merasa ada yang tidak beres. Sejak awal, dia sudah curiga saat melihat pria berseragam polisi itu check-in sendirian tetapi kemudian membawa seorang anak perempuan yang terlihat ketakutan. Dedi berusaha mengingat wajah gadis itu. Sepertinya dia pernah melihatnya di jalanan. Seorang anak yatim piatu yang sering mengamen di sekitar alun-alun kota. Dengan hati berdebar, Dedi mendekatkan telinganya ke pintu kamar. Suara tangisan lirih terdengar dari dalam. Sesuatu yang menggerakkan nuraninya untuk bertindak. "Ini nggak beres," gumamnya sambil meraih ponselnya. Dedi mengetik pesan singkat ke temannya yang seorang jurnalis lokal. "Bro, gue curiga ada kasus besar di hotel. Kapolres ada di sini bawa anak kecil. Kayaknya nggak beres. Bisa kesini sekarang." Sementara itu, di dalam kamar, AKBP Fajar melirik ke arah jam dinding. Dia tahu waktunya tidak banyak sebelum ada yang curiga. Namun, satu hal yang tidak dia sadari, malam ini akan menjadi malam terakhirnya sebagai perwira polisi yang dihormati. Dedi berdiri dengan gelisah di lorong hotel. Jantungnya berdetak cepat. Setelah mengirim pesan ke temannya, Rahmat, seorang jurnalis dari media lokal, ia mencoba menenangkan diri. Namun, suara tangisan dari dalam kamar itu terus terngiang di telinganya. Tak lama, Rahmat membalas pesannya. "Serius? Gue otwe. Jangan lakukan apa-apa dulu. Awasi aja." Dedi menggenggam ponselnya erat. Dia tahu ini bukan perkara kecil. Seorang Kapolres tertangkap basah membawa anak kecil ke kamar hotel? Jika ini benar, maka kasus ini bisa meledak besar. Tiba-tiba, suara bentakan dari dalam kamar membuat bulu kuduknya merinding. "Berhenti nangis." Suara berat AKBP Fajar terdengar dari balik pintu. Dedi tersentak. Ia tidak tahan lagi. Dengan tangan gemetar, ia mengetuk pintu keras-keras. "Tok, tok, tok. Permisi, Pak. Ini resepsionis. Ada yang bisa saya bantu?" Dedi berusaha terdengar tenang. Hening. Beberapa detik kemudian, suara langkah mendekat ke pintu. AKBP Fajar membuka sedikit celah, menatap Dedi dengan tatapan tajam. "Ada apa?" tanyanya dingin. Dedi mencoba menelan ludah. Ada laporan dari tamu lain yang mendengar suara ribut dari kamar ini. Pak, kami hanya ingin memastikan semuanya baik-baik saja." AKBP Fajar menghela napas. "Tidak ada masalah. Pergi," katanya tegas. Lalu menutup pintu tanpa memberi Dedi kesempatan untuk berbicara lebih lanjut. Tapi dalam sepersekian detik sebelum pintu tertutup, Dedi sempat melihat sekilas. Gadis kecil itu duduk di pojok ruangan dengan wajah ketakutan. Matanya sembab, bibirnya bergetar. Ini bukan mimpi buruk. Ini kenyataan. Dedi meneguk ludah, lalu bergegas ke lobi. Rahmat sudah sampai, bersama dengan 2 orang temannya yang bekerja di media. "Mana kamarnya?" tanya Rahmat.
Napasnya sedikit tersengal karena terburu-buru. Dedi menunjuk ke lantai atas. Tapi kita nggak bisa gegabah. Itu Kapolres, bro. Bisiknya. Rahmat mengerti. Dia segera merogoh ponselnya. Lalu menghubungi seseorang. Seorang perwira polisi di Polres Ngada yang dikenal kritis terhadap korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Kita butuh orang dalam untuk menangkap dia di tempat. Gumam Rahmat. Di dalam kamar, AKBP Fajar menatap gadis kecil itu dengan mata tajam. Kamu jangan macam-macam. Kalau ada orang nanya, bilang saja kamu keponakan saya. Bisiknya. Gadis itu hanya terisak, tapi ia tahu. Malam ini, mungkin ada seseorang yang akan menyelamatkannya. Di lobi hotel, Rahmat masih berbicara melalui telepon dengan suara rendah. Ia menghubungi seseorang yang bisa dipercaya. Ibtu Damar, seorang perwira di Polres Ngada yang dikenal tegas dan anti terhadap penyalahgunaan wewenang. Lu yakin ini AKBP Fajar? Tanya Damar dengan nada serius. Gue dan tim media ada di lokasi. Anak buah hotel lihat sendiri dia bawa anak kecil ke kamar. Kita dengar suara tangisan dari dalam. Ini nggak bisa dibiarkan, bro. Damar menghela napas panjang di ujung telepon. Ia tahu AKBP Fajar memiliki banyak koneksi kuat, dan jika mereka salah langkah, kasus ini bisa-bisa malah ditutup rapat sebelum sempat terbongkar. Gue butuh bukti konkret. Jangan sampai kita yang dijebak. Gue akan ke sana. Tapi pastikan lo punya sesuatu yang bisa jadi barang bukti. Rahmat mengerti. Ia menutup telepon dan menoleh ke Dedi serta rekan-rekan medianya. Kita butuh rekaman atau foto. Kalau nggak ada bukti, Fajar bisa membalikan keadaan. Ujarnya serius. Dedi menggigit bibirnya. Gue bisa ke atas lagi. Ada kamera CCTV di lorong. Tapi aksesnya dipegang manajer hotel. Rahmat berpikir cepat. Oke, satu tim awasi lobi, yang lain ke atas. Kita harus bertindak sekarang. Lantai 3, di depan kamar 308. Dedi kembali ke lorong, kali ini dengan membawa ponsel dalam mode rekam. Ia mendekati pintu kamar 308 dengan hati-hati. Dari dalam, terdengar suara AKBP Fajar berbicara dengan seseorang di telepon. Jangan khawatir. Ini cuma anak jalanan. Nggak ada yang bakal nyari dia. Dedi menahan napas. Ia menempelkan ponselnya ke celah pintu, merekam setiap kata yang keluar dari mulut Fajar. Lalu, terdengar suara tangisan kecil dari gadis itu. Pak, saya mau pulang. Suaranya lirih, penuh ketakutan. Brak, sebuah suara benturan terdengar, seolah seseorang membanting sesuatu ke meja atau dinding. Diam, kalau kamu macam-macam, habis kamu. Bentak AKBP Fajar. Dedi menahan amarahnya. Tangannya gemetar, tapi ia tetap merekam semuanya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari ujung lorong. Seorang pria berbadan besar, mengenakan jaket hitam, berjalan mendekat. Dari tatapan matanya, Dedi tahu pria ini bukan tamu biasa. Ini anak buah Fajar. Dedi buru-buru berbalik dan berjalan ke arah tangga, berpura-pura seperti tamu biasa. Tapi pria itu terus menatapnya dengan curiga. Sesampainya di lobi, Dedi menyerahkan ponselnya ke Rahmat. Rekamannya dapat. Fajar mengakui bahwa anak jalanan dan ada suara tangisan korban. Katanya dengan napas memburu. Rahmat segera mengirimkan rekaman itu ke Damar. Bro, kita punya bukti. Lo bisa turun tangan sekarang. Di ujung telepon, suara Damar terdengar tegas. Kita gerak. Pukul 23.45 Wita, jebakan dipasang. Beberapa polisi berpakaian preman sudah bergerak ke hotel, dipimpin langsung oleh Ibtu Damar. Sementara itu, Rahmat dan tim medianya bersiap di luar untuk merekam momen penangkapan.
Di dalam kamar, AKBP Fajar masih sibuk dengan ponselnya, merasa percaya diri bahwa tak ada yang bisa menyentuhnya. Namun, ia tidak sadar. Malam ini, pintu perangkap telah dibuka, dan nasibnya akan berubah selamanya. Hujan semakin deras. Lampu-lampu di luar hotel berpendar samar, memantulkan genangan air di trotoar. Di dalam hotel, suasana terasa mencekam. Para tamu sudah mulai terlelap, tak menyadari bahwa malam ini, sebuah skandal besar akan meledak di tempat mereka menginap. Di depan lobi, Ibtu Damar dan beberapa polisi berpakaian preman telah bersiaga. Mereka tidak datang dengan sirine atau mobil patroli mencolok. Semua dilakukan secara diam-diam, memastikan AKBP Fajar tidak punya kesempatan untuk melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Dedi dan Rahmat berdiri di sudut lobi. Jantung mereka berdegup kencang. Ponsel Rahmat terus merekam, bersiap untuk mendokumentasikan segala kejadian yang akan terjadi. "Kita naik sekarang," ujar Damar dengan suara rendah namun tegas. Tanpa banyak bicara, ia memberi isyarat kepada dua anggotanya untuk naik lebih dulu, memastikan tidak ada anak buah Fajar yang bisa menghalangi mereka. Lantai 3, kamar 308. Di dalam kamar, AKBP Fajar tampak santai. Ia masih berbicara di telepon dengan seseorang. "Santai aja. Besok pagi gue pulang ke rumah dinas. Kalau ada yang nanya, bilang aja gue lagi rapat internal." Di sudut ruangan, gadis kecil itu masih meringkuk. Wajahnya penuh ketakutan. Matanya yang sembab menatap Fajar dengan ketidakberdayaan. Tiba-tiba, tok, 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 suara ketukan pintu menggema di kamar. Fajar mengerutkan dahi. "Siapa?" tanyanya tajam. Dari luar, suara berat terdengar. "Pak, ini layanan kamar. Ada yang ingin kami antarkan." Fajar tersenyum kecil. "Ah, mereka tahu gue di sini," gumamnya, sambil berjalan mendekati pintu. Begitu kunci diputar, brak, pintu didobrak keras. Beberapa pria berseragam langsung menyerbu masuk. Ibtu Damar berada di barisan terdepan, menodongkan pistol ke arah Fajar. "AKBP Fajar, Anda kami tangkap atas dugaan pencabulan anak di bawah umur." Suara Damar menggema di dalam kamar. Fajar terperanjat. Wajahnya berubah pucat dalam sekejap. "Apa-apaan ini?" "Saya Kapolres," bentaknya, berusaha tetap berkuasa. Tapi Damar tidak bergeming. "Dan saya petugas kepolisian yang bertugas menangkap pelaku kejahatan. Siapapun dia." Gadis kecil itu langsung menangis lebih keras. Salah satu anggota polisi segera membawanya keluar kamar, menjauh dari pelaku yang telah menghancurkan hidupnya. Fajar mencoba bergerak, tetapi dua polisi langsung meringkusnya, memborgol tangannya ke belakang. "Kalian semua akan menyesal. Gue ini orang besar. Siapa yang perintahin ini? Hah?" Di luar, Rahmat dan tim medianya sudah menunggu. Begitu Fajar diseret keluar kamar, lampu kamera menyala, merekam setiap detik kejatuhan seorang perwira tinggi yang dulu dihormati. Seketika, berita besar telah lahir malam itu. Pukul 00.45 WITA, Hotel Elang Permai dikepung wartawan. Tak butuh waktu lama, kabar penangkapan Kapolres Ngada menyebar dengan cepat. Wartawan dari berbagai media berdatangan, berusaha mendapatkan komentar dari pihak kepolisian. Dedi menatap kerumunan dari kejauhan. Ia masih belum percaya bahwa keberaniannya malam ini telah membantu mengungkap kejahatan yang selama ini mungkin tersembunyi. Sementara itu, di dalam mobil tahanan, AKBP Fajar masih meronta. "Gue nggak akan tinggal diam. Kalian bakal lihat siapa gue sebenarnya." Ruangan interogasi di Polres Ngada terasa dingin. Lampu putih menerangi meja besi tempat AKBP Fajar duduk dengan tangan terborgol. Wajahnya tegang,
Matanya menatap tajam ke arah Ibtu Damar, yang duduk di hadapannya dengan tatapan dingin. Seorang perwira tinggi, Kombes Pol Arif Sudrajat, masuk ke dalam ruangan. Dialah atasan langsung Fajar dari Polda NTT. Dengan suara rendah, tapi tegas, ia berkata, "Fajar, kamu dalam masalah besar." Fajar tertawa sinis. "Saya ini Kapolres. Pak, apa kalian lupa? Ini cuma jebakan. Saya bisa jelaskan." Damar melemparkan sebuah flash drive ke meja. "Ini rekaman suara dan video dari saksi di hotel. Suara kamu, wajah kamu, korban juga sudah divisum. Bukti sudah cukup." Fajar terdiam sejenak, tapi lalu menatap Kombes Arif. "Pak, saya mohon, kita bisa selesaikan ini secara internal. Saya nggak mau nama kepolisian rusak." Kombes Arif menatap Fajar dengan ekspresi dingin. "Nama kepolisian sudah rusak sejak kamu memutuskan menyentuh anak itu." Fajar mengepalkan tangan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasakan ketakutan yang nyata. Pagi harinya, berita meledak. Di luar Polres Ngada, suasana kacau. Puluhan wartawan dari berbagai media sudah memenuhi halaman Polres, menunggu pernyataan resmi dari kepolisian. Kapolres Ngada ditangkap atas dugaan pencabulan anak di bawah umur. Judul ini terpampang di berbagai portal berita. Media sosial ramai dengan komentar netizen yang geram. Rahmat, yang sejak tadi meliput di lokasi, akhirnya melihat Kombes Arif keluar dari kantor polisi untuk memberikan pernyataan pers. "Kami telah menahan AKBP Fajar atas dugaan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur. Kasus ini akan kami proses secara profesional dan transparan." Seorang wartawan dari TV nasional langsung bertanya, apakah ada indikasi jaringan atau perlindungan bagi AKBP Fajar dalam institusi kepolisian? Arif terdiam sejenak, lalu berkata, "Kami tidak akan menutup-nutupi kasus ini. Siapapun yang terlibat, akan kami tindak tegas." Di tempat lain, keluarga korban akhirnya angkat bicara. Seorang perempuan parubaya menangis di depan kamera. "Anak saya bilang dia dijanjikan uang dan makanan, tapi malah disiksa." Tangisan itu membuat emosi masyarakat semakin memuncak. Gelombang kemarahan publik. Malam harinya, di depan Polres Ngada, ratusan warga berkumpul melakukan aksi protes. Mereka membawa spanduk bertuliskan, "Lampu putar mobil polisi. Tangkap semua predator anak." Lampu putar mobil polisi. Polisi seharusnya melindungi, bukan mencabuli. Seorang orator berteriak, "Kita tidak boleh diam. Kita minta keadilan. Jangan ada yang melindungi AKBP Fajar." Sementara itu, di dalam tahanan, AKBP Fajar mulai panik. Ia tahu, kali ini, uang dan koneksinya mungkin tidak akan bisa menyelamatkannya. Di dalam ruang tahanan, AKBP Fajar duduk dengan gelisah. Keringat dingin membasahi dahinya. Ia tahu, kasus ini sudah menjadi skandal nasional. Publik menuntut keadilan, dan media terus menggali lebih dalam. Namun, yang paling membuatnya khawatir bukanlah hukuman, melainkan orang-orang di atasnya yang mungkin akan membiarkannya jatuh sendirian. Tiba-tiba, seorang petugas masuk. "Ada yang mau bertemu denganmu." Pintu terbuka, dan masuklah seorang pria berusia sekitar 50 tahun, berpakaian rapi dengan jas hitam. Matanya tajam, penuh kewibawaan. Dia adalah Brigjen Pol Suryadi, petinggi di Polda NTT yang selama ini menjadi salah satu mentor sekaligus pelindung Fajar. Fajar menghela napas lega. "Pak, tolong bantu saya. Saya bisa bungkam media. Saya bisa bayar siapapun, asal saya keluar dari sini." Brigjen Suryadi menatapnya dingin. "Kamu pikir ini bisa ditutup?
Kasusmu sudah terlalu besar. Semua mata tertuju ke sini. Fajar menggertakkan giginya. Saya tidak bisa sendirian di sini. Saya tahu banyak hal, Pak. Kalau saya jatuh, saya akan bicara. Suryadi mencondongkan tubuhnya. Suaranya lebih pelan tapi penuh ancaman. Dengar baik-baik. Fajar, kalau kamu buka mulut soal yang lain, nyawa kamu bisa jadi taruhan. Darah Fajar berdesir. Jadi, benar dugaannya. Dia bukan satu-satunya. Sementara itu, di luar Polres, di sebuah kafe di pusat kota, Rahmat dan Dedi sedang berbicara dengan Ibtu Damar. Rahmat menunjukkan rekaman lain yang berhasil mereka dapatkan dari narasumber. Kami punya informasi bahwa AKBP Fajar bukan satu-satunya polisi yang melakukan kejahatan seperti ini. Ada dugaan bahwa ini bagian dari jaringan yang lebih besar. Damar membaca catatan yang diberikan Rahmat. Nama-nama yang tertera di sana membuatnya terkejut. Ini petinggi semua. Ada beberapa nama dari Polda juga. Dedi menambahkan. Kami juga mendapat laporan dari beberapa korban lain. Mereka takut bicara, tapi mereka mengaku ada lebih dari satu polisi yang terlibat. Damar menatap mereka dengan serius. Kalau ini benar, kita bukan hanya melawan Fajar. Kita melawan sistem yang sudah lama busuk. Suasana menjadi tegang. Mereka sadar, perjuangan ini baru saja dimulai. Malam itu, sebuah perintah rahasia dikeluarkan. Di suatu tempat yang gelap, seorang pria berbicara melalui telepon. Fajar sudah terlalu banyak bicara. Pastikan dia tidak bisa buka mulut lagi. Suara di ujung sana menjawab. Kami mengerti. Akan kami urus. Langit di luar Polres ngada gelap pekat. Hujan rintik-rintik turun, membuat suasana semakin dingin. Di dalam sel tahanan, AKBP Fajar tidak bisa tidur. Bayangan ancaman dari Brigjen Suryadi terus menghantui pikirannya. Ia tahu, dirinya sudah bukan lagi seorang Kapolres yang dihormati. Kini, ia hanyalah tahanan, dan lebih buruknya lagi, ia menjadi saksi hidup atas kejahatan yang lebih besar. Tiba-tiba, ia mendengar langkah kaki mendekat. Dari balik jeruji, tampak dua pria berbadan kekar mengenakan seragam polisi memasuki ruang tahanan. Wajah mereka dingin, tanpa ekspresi. Salah satu dari mereka membuka borgolnya, lalu berkata dengan suara datar, "Kapolda ingin bicara denganmu. Kami akan membawamu ke ruangan lain." Fajar merasa ada yang janggal. Kapolda? Kenapa tiba-tiba sekarang? Namun, sebelum sempat berpikir lebih jauh, salah satu pria itu menarik lengannya dengan paksa. Jalan. Koridor gelap menuju kematian. Fajar dibawa melewati lorong tahanan yang sepi. Tidak ada petugas lain. Tidak ada saksi. Mereka bukan membawanya untuk berbicara. Mereka membawanya untuk dihabisi. Ketika mereka melewati salah satu lorong menuju pintu belakang, Fajar meronta. "Hei, ini mau dibawa kemana?" bentaknya. Salah satu polisi itu menoleh dan berkata dingin. "Jangan banyak bicara, Pak. Ini perintah atasan." Mendengar itu, darah Fajar berdesir. Ia tahu ini adalah eksekusi. "Tolong, ada orang mau bunuh saya." Fajar berteriak sekencang mungkin. Namun, tepat saat itu, salah satu polisi menghantam belakang kepalanya dengan keras. Brak! Fajar terjatuh. Kesadarannya mulai kabur. Pandangannya buram. Tapi ia masih bisa mendengar suara-suara samar. "Cepat! Bawa ke belakang. Jangan sampai ada yang lihat." Di tengah kesadarannya yang semakin menipis, ia tahu, ini mungkin saat terakhirnya hidup. Di saat yang sama, Ibtu Damar mencurigai ada yang salah. Di ruang penyidikan, Ibtu Damar masih terjaga.
Ia sedang memeriksa laporan saksi ketika perasaannya tiba-tiba tidak enak. Ia melihat daftar petugas jaga malam itu, lalu mengernyit. Ada 2 nama yang tidak seharusnya bertugas. Kenapa mereka ada di sini? Bisiknya. Seketika, ia teringat Fajar. Jika ada seseorang yang ingin menutup mulut Fajar, ini adalah waktu yang paling tepat. Tanpa pikir panjang, ia meraih radio komunikasinya. Semua unit, segera ke area tahanan. Ada kemungkinan ancaman terhadap tahanan kasus AKBP Fajar. Ia berlari ke arah lorong tahanan, berharap tidak terlambat. Lorong belakang, detik-detik kematian. Salah satu polisi eksekutor menarik pistolnya dan mengarahkannya ke kepala Fajar yang setengah sadar. Maaf, Pak, ini perintah. Jari telunjuknya bersiap menarik pelatu. Brak, tiba-tiba, pintu lorong belakang terbuka dengan keras. Dor, dor. Damar melepaskan 2 tembakan peringatan ke udara. Tanggalkan senjata. Kalian dikepung. Teriaknya. Polisi eksekutor itu terkejut. Tapi sebelum bisa bereaksi, beberapa anggota Polres yang loyal kepada Damar sudah mengepung mereka. Lempar senjata ke lantai. Sekarang, bentak Damar. Melihat situasi yang tidak menguntungkan, salah satu dari mereka mencoba melawan. Dor. Sebuah tembakan melumpuhkan kakinya. Ia jatuh sambil menjerit kesakitan. Polisi yang lain langsung menyerah, mengangkat tangan. Damar berlari ke arah Fajar yang tergeletak dengan darah mengalir dari kepalanya. Ia memeriksa nadinya. Masih hidup. Bawa dia ke ruang medis. Sekarang. Percobaan pembunuhan gagal. Tapi bahaya belum usai. Beberapa menit kemudian, Damar berdiri di luar ruang medis. Wajahnya penuh kemarahan. Ia tahu ada tangan yang lebih besar bermain dalam kasus ini. Jika mereka berani mencoba membunuh Fajar di dalam tahanan, berarti ada kekuatan besar yang tidak ingin rahasia ini terbongkar. Di dalam ruangan, Fajar terbangun. Meski kesadarannya masih lemah, ia berbisik kepada Damar. Aku tahu siapa dalangnya. Mereka ada di atas kita. Damar mengepalkan tangannya. Perang belum selesai. Suara detak monitor medis menjadi satu-satunya yang terdengar di ruangan itu. AKBP Fajar masih terbaring di tempat tidur dengan luka di kepala yang sudah diperban. Matanya terbuka perlahan, pandangannya kabur. Tapi ia bisa melihat Ibtu Damar duduk di sampingnya dengan wajah serius. Aku tahu siapa dalangnya, bisik Fajar lemah. Damar mencondongkan tubuhnya. Suaranya tenang tapi tegas. Siapa? Siapa yang ingin membungkammu? Fajar menarik napas dalam-dalam, menatap Damar dengan mata penuh ketakutan. Mereka ada di atas kita, dan mereka lebih kuat dari yang kamu kira. Damar mengepalkan tangannya. Aku butuh nama. Fajar. Jika kau ingin selamat, kau harus bicara sekarang. Fajar menelan ludah, lalu menyebut satu nama yang membuat Damar membeku. Brigjen Suryadi. Damar menatapnya tajam. Kamu yakin? Fajar mengangguk lemah. Dia yang mengatur semuanya. Jaringan ini lebih besar dari yang kau bayangkan. Mereka punya backing dari pengusaha, pejabat, bahkan beberapa petinggi di Mabes. Damar menghela napas panjang. Kalau ini benar, kita sedang melawan sesuatu yang jauh lebih besar. Namun sebelum Damar bisa menanyakan lebih lanjut, tiba-tiba pintu ruang medis dibuka dengan paksa. Brak! Seorang polisi berpangkat kompol masuk bersama 2 anggotanya. Ibtu Damar, Anda diperintahkan untuk menyerahkan semua barang bukti dan menghentikan penyelidikan ini. Damar menatap tajam. Atas perintah siapa? Kompol itu tersenyum sinis. Perintah langsung dari Brigjen Suryadi. Mulai saat ini, kasus ini diambil alih. Fajar menegang.
Damar mengepalkan tangan. Kalian pikir bisa menghentikan ini begitu saja? Kompol itu mendekat, menepuk bahu Damar dengan santai. Berhentilah sebelum kau juga menghilang seperti yang lain. Ancaman itu jelas. Tapi bagi Damar, itu justru membuktikan bahwa ia berada di jalur yang benar. Rahmat dan Dedi mendapat bukti baru. Sementara itu, Rahmat dan Dedi, dua wartawan investigasi yang mengikuti kasus ini, sedang bertemu dengan seorang informan misterius di sebuah rumah kosong di pinggiran kota. Pria itu memakai jaket dan masker. Suaranya bergetar. Aku punya bukti, video dan dokumen. Ini bukan cuma tentang AKBP Fajar. Ini jauh lebih besar. Rahmat menatapnya serius. Siapa saja yang terlibat? Informan itu menyerahkan sebuah flash drive. Orang-orang yang kalian cari ada di dalam sini. Tapi hati-hati. Mereka akan membunuh siapapun yang tahu terlalu banyak. Dedi menerima flash drive itu dengan tangan gemetar. Kami akan pastikan ini sampai ke publik. Namun, saat mereka beranjak pergi, suara motor terdengar mendekat dengan cepat. Brak, brak, brak. Tembakan dilepaskan. Rahmat dan Dedi langsung merunduk. Sementara informan mereka terjatuh dengan darah mengalir dari dadanya. Seseorang ingin mencegah kebenaran ini keluar. Damar menyusun rencana. Di Polres, Damar sudah tahu satu hal pasti. Ia tidak bisa percaya siapapun di dalam kepolisian. Satu-satunya cara untuk melindungi kasus ini adalah dengan mengungkap semuanya ke publik sebelum mereka sempat menutupinya. Dengan penuh tekad, ia menghubungi Rahmat. Kita harus bertemu. Sekarang. Rahmat, yang masih terengah-engah setelah insiden penembakan, menjawab, kami punya bukti besar, tapi seseorang mencoba membunuh kami. Damar mengertakkan gigi. Mereka semakin panik. Itu artinya kita semakin dekat. Namun, satu pertanyaan besar masih tersisa. AKBP Fajar terbaring di ranjang rumah sakit dengan wajah penuh luka. Meski tubuhnya masih lemah, pikirannya bekerja cepat. Ia sadar bahwa nyawanya dalam bahaya. Di sampingnya, Ibtu Damar duduk dengan ekspresi tegang. Di tangannya, ada sebuah dokumen penting, daftar nama-nama pejabat tinggi yang terlibat dalam jaringan kejahatan seksual di balik seragam. Fajar menatap Damar dengan mata penuh ketakutan. Damar, kalau aku bicara, mereka akan membunuhku. Damar mendekat. Suaranya tenang tapi tajam. Kalau kamu tidak bicara, mereka tetap akan membunuhmu. Tapi kalau kamu buka mulut sekarang, kamu bisa selamat. Kami bisa memberikan perlindungan. Fajar terdiam. Ia tahu, ini satu-satunya kesempatan untuk menebus kesalahannya dan menyelamatkan dirinya sendiri. Akhirnya, dengan suara lemah, ia berbisik, Jenderal Suryadi. Dia dalangnya. Damar mengangkat wajahnya. Dugaannya benar. Brigjen Pol Suryadi, petinggi di Polda NTT, adalah otak di balik semua ini. Operasi penangkapan dimulai. Di tempat lain, Kombes Arif Sudrajat, atasan langsung Damar, sedang mengadakan pertemuan darurat. Kita tidak bisa lagi menunggu. Kita harus bertindak sekarang, sebelum mereka menghilangkan bukti. Mereka menyusun rencana untuk menangkap Brigjen Suryadi. Tapi mereka tahu, menangkap seorang jenderal polisi bukan perkara mudah. Damar mendapat tugas memimpin tim kecil untuk menangkap Suryadi di rumah dinasnya, sebelum ia sempat kabur atau menghilangkan bukti. Rumah Brigjen Suryadi, pukul 23.30 WITA. Malam itu, rumah dinas Brigjen Suryadi tampak sepi. 2 mobil SUV hitam terparkir di halaman. Pertanda ada tamu penting. Damar dan timnya mendekati rumah dengan senjata terkokang.
Mereka sudah mendapat perintah langsung dari Kapolda untuk menangkap Suryadi hidup-hidup. Brak! Pintu didobrak. Polisi! Jangan bergerak. Di dalam, Brigjen Suryadi sedang duduk bersama dua perwira tinggi lainnya. Saat melihat pasukan bersenjata masuk, Suryadi berdiri dan tersenyum dingin. Akhirnya, kalian sampai juga. Damar menodongkan senjatanya. Brigjen Paul Suryadi, Anda ditangkap atas dugaan keterlibatan dalam jaringan eksploitasi anak di bawah umur. Angkat tangan. Tapi Suryadi tetap tersenyum. Kamu pikir, kalian bisa menangkapku dengan mudah? Tiba-tiba, salah satu perwira di sebelahnya mengeluarkan pistol. Dor! Dor! Suara tembakan menggema di dalam rumah. Damar dan timnya langsung berlindung di balik perabotan, membalas tembakan. Pertarungan senjata pecah di dalam rumah Brigjen Suryadi. Akhir dari sang dalang. Damar melompat dari tempat persembunyiannya dan melepaskan tembakan tepat ke bahu salah satu perwira yang mencoba melarikan diri. Suryadi, yang sadar dirinya kalah, mencoba berlari ke ruang belakang. Tapi Damar lebih cepat. Dor! Satu tembakan mengenai lutut Suryadi, membuatnya jatuh tersungkur. Saat pasukan polisi lainnya masuk untuk mengamankan lokasi, Suryadi tertawa kecil. Kalian pikir ini sudah selesai? Kalian hanya membersihkan permukaan. Yang di atas masih banyak. Damar menatapnya tajam. Kami akan menghabisi semua jaringanmu. Satu persatu. Suryadi akhirnya diborgol dan dibawa keluar. Malam itu, salah satu dalang kejahatan terbesar di tubuh kepolisian akhirnya tumbang. Kabar penangkapan Brigjen Paul Suryadi tersebar luas. Media nasional heboh. Berita utama di televisi, radio, dan portal berita online menyoroti skandal besar ini. Jenderal polisi ditangkap. Skandal jaringan eksploitasi anak dibongkar. Pembersihan di tubuh kepolisian. Siapa lagi yang terlibat? Ibtu Damar berdiri di depan ruang penyidikan, menyaksikan kerumunan wartawan yang memenuhi halaman Mapolda. Di dalam ruangan, AKBP Fajar yang kini berstatus tahanan khusus, duduk di meja interogasi. Wajahnya masih lelah, tapi ada sedikit kelegaan. Damar masuk dan meletakkan sebuah berkas di depannya. Ini semua bukti yang kami temukan setelah menangkap Suryadi. Kami menemukan transaksi ilegal, video rekaman, dan daftar nama yang lebih besar. Fajar menatap daftar itu dan wajahnya langsung pucat. Beberapa nama di sana adalah petinggi kepolisian, pejabat daerah, bahkan pengusaha besar. Kau tahu apa artinya ini, Fajar? Tanya Damar dingin. Fajar menelan ludah. Ini artinya, kalian belum selesai. Akan ada perlawanan. Damar mengangguk. Dan kau satu-satunya saksi kunci yang bisa menjerat mereka semua. Operasi bersih-bersih dimulai. Sementara itu, Kapolda NTT mengadakan konferensi pers. Dengan suara tegas, ia mengumumkan, kami akan melakukan pembersihan total. Tidak ada yang kebal hukum, termasuk para pejabat tinggi di kepolisian sendiri. Kami telah mengantongi cukup bukti dan dalam waktu dekat akan ada penangkapan besar-besaran. Pernyataan ini mengguncang institusi kepolisian. Sejumlah perwira tinggi yang namanya ada dalam daftar mulai menghilang. Ada yang tiba-tiba mengajukan pensiun dini. Ada yang kabur ke luar negeri. Tapi tim khusus yang dipimpin Damar tidak tinggal diam. Mereka mulai menggerebek rumah-rumah tersangka, menangkap satu persatu anggota jaringan Suryadi. Serangan balik dari orang dalam. Namun, pembersihan ini tidak berjalan mulus. Malam harinya, saat Damar pulang ke rumahnya, ia merasakan sesuatu yang aneh. Instingnya berkata ada yang tidak beres. Saat ia mendekati pintu rumahnya, tiba-tiba, boom!
Sebuah ledakan besar menghancurkan bagian depan rumahnya. Damar terlempar ke belakang. Tubuhnya penuh luka akibat pecahan kaca dan puing-puing. Kepalanya berdenyut. Tapi ia masih sadar. Di tengah asap yang mengepul, ia mendengar suara langkah kaki berlari menjauh. Dengan sisa tenaga, ia meraih pistolnya dan menembak ke arah bayangan yang berusaha kabur. Dor! Salah satu pelaku terjatuh, sementara yang lain berhasil kabur dengan sepeda motor. Damar mendekati pelaku yang tertembak. Wajahnya tidak asing. "Kau, polisi." Pelaku itu tersenyum sinis meski kesakitan. "Kalian pikir bisa membersihkan semuanya? Ini belum berakhir. Damar. Masih ada yang lebih besar di atas Suryadi." Damar mencengkeram kerahnya. "Siapa?" Pelaku hanya tertawa sebelum akhirnya kehilangan kesadaran. Musuh yang lebih besar masih bersembunyi. Di tengah kesakitan, Damar sadar satu hal. Jaringan ini lebih besar dari yang ia kira. Menangkap Fajar dan Suryadi baru permulaan. Masih ada dalang utama yang belum tersentuh. Dan sekarang, mereka mengincarnya. Malam itu Damar duduk di sebuah ruangan tanpa jendela. Tubuhnya masih penuh perban akibat ledakan di rumahnya. Tapi matanya tetap tajam, penuh tekad. Di hadapannya, AKBP Fajar duduk dengan ekspresi tegang. Sejak penangkapan Brigjen Suryadi, tekanan terhadap dirinya semakin besar. Fajar tahu, nyawanya hanya tergantung pada seberapa besar manfaatnya bagi polisi. Damar meletakkan sebuah foto di atas meja. "Kau pasti mengenalnya." Fajar menatap foto itu. Matanya melebar. "Tidak mungkin." Suaranya bergetar. Di dalam foto itu, tampak seorang pria berpakaian resmi sedang berjabat tangan dengan seorang menteri. Pria itu adalah Irjen Pol Hartono, Kapolda NTT. Damar mencondongkan tubuhnya. Suryadi hanya boneka. Hartono adalah otak dari semua ini. Fajar menelan ludah. Kalau ini benar, kita semua dalam bahaya. Damar menyeringai. Justru karena itu kita harus bergerak cepat. Sebelum dia menghabisi kita duluan. Perang psikologis dimulai. Keesokan paginya, Kapolda Irjen Hartono mengadakan konferensi pers. Polda NTT berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini. Tidak ada ruang bagi pelanggar hukum di dalam kepolisian. Di hadapan kamera, ia terlihat tenang dan penuh wibawa. Tapi di balik layar, ia memerintahkan orang-orangnya untuk membungkam siapapun yang berusaha membongkar keterlibatannya. Beberapa jam setelah konferensi pers itu, seorang saksi kunci ditemukan tewas dalam selnya. Lalu seorang jurnalis investigasi yang meliput kasus ini mengalami kecelakaan misterius. Damar mendapat pesan anonim di ponselnya. "Berhenti sekarang, atau kau akan mati berikutnya." Tapi Damar hanya tersenyum sinis. "Kau terlalu takut sampai harus mengancamku, Hartono." Operasi penangkapan Kapolda. Damar tahu, menangkap seorang Kapolda tidak akan mudah. Hartono memiliki banyak orang loyal di dalam kepolisian. Satu-satunya cara adalah mendapatkan bukti yang tidak bisa dibantah. Bersama timnya, ia menyusun rencana untuk menjebak Hartono dengan operasi penyamaran. Mereka memanfaatkan AKBP Fajar sebagai umpan. Malam itu, Fajar menghubungi Hartono melalui telepon yang sudah disadap. "Pak, saya butuh perlindungan. Saya bisa tutup mulut, tapi saya butuh jaminan." Hartono tertawa di ujung telepon. "Kau pikir aku akan menyelamatkanmu, Fajar? Kau hanya pion yang sudah tidak berguna." Tapi kemudian Hartono berkata, "Baiklah, datang ke lokasi biasa. Aku akan mengurus semuanya." Damar dan timnya langsung bergerak. Penggerebekan di villa rahasia.
Di sebuah villa mewah di pinggiran kota, Kapolda Hartono duduk santai menunggu. Di sekelilingnya, ada 4 pria bersenjata lengkap. Pintu terbuka. AKBP Fajar masuk dengan tangan gemetar. "Saya datang sendiri, Pak. Saya hanya ingin memastikan keselamatan saya." Hartono menyeringai. "Kau pikir aku akan membiarkanmu hidup?" Ia memberi isyarat kepada salah satu anak buahnya. Pria itu mengeluarkan pistol, siap mengeksekusi Fajar. Tapi saat itu, brak, pintu villa didobrak. "Polisi, jangan bergerak." Damar dan timnya masuk dengan senjata terkokang. Dor, dor. Tembakan peringatan dilepaskan, membuat anak buah Hartono panik. Hartono mencoba melarikan diri ke belakang villa, tapi Damar lebih cepat. Dor! Satu tembakan mengenai kaki Hartono, membuatnya jatuh tersungkur. Damar menodongkan pistol ke kepalanya. "Permainanmu selesai, Jenderal." Hartono terengah-engah, tapi ia tetap tersenyum sinis. "Kau pikir menangkapku akan menyelesaikan semuanya?" Damar menyeringai. "Tidak, tapi ini awal kehancuranmu." Malam itu, Kapolda Irjen Hartono resmi ditangkap. Tapi Damar tahu, pertempuran ini belum sepenuhnya berakhir. Masih ada jaringan di atas Hartono yang harus dibongkar. Dan ia tidak akan berhenti sampai semua dalang dihancurkan. Suasana di Mapolda NTT begitu tegang. Berita tentang penangkapan Irjen Pol Hartono mengguncang negeri. Media nasional dan internasional terus menyorot skandal ini. Kapolda NTT ditangkap. Jaringan eksploitasi anak dalam kepolisian terbongkar. Siapa lagi yang terlibat? Pembersihan besar-besaran akan dimulai. Di ruang interogasi, Hartono duduk dengan ekspresi kosong. Tangannya diborgol. Wajahnya dingin. Di hadapannya, Ibtu Damar meletakkan berkas yang berisi semua bukti keterlibatannya. "Permainanmu sudah selesai, Hartono." Hartono tertawa kecil. "Kau pikir aku satu-satunya? Ada yang lebih besar di atas sana. Kau tidak akan pernah bisa menyentuh mereka." Damar menatapnya tajam. "Kami sudah menangkap semua kaki tanganmu. Kami akan terus naik sampai ke puncak. Dan kau hanya akan menjadi cerita buruk di masa lalu." Hartono tersenyum sinis, tapi kali ini ada kepanikan di matanya. Ia tahu tidak ada jalan keluar lagi. Saksi kunci dibunuh. Namun, di saat semua orang mengira kasus ini selesai, sebuah kejutan besar terjadi. AKBP Fajar ditemukan tewas di dalam selnya. Lehernya tergantung, seolah-olah ia bunuh diri. Tapi Damar tahu, ini bukan bunuh diri. Ini pembunuhan. Mereka masih mencoba menutupi jejak mereka. Gumamnya. Ini artinya, masih ada orang kuat di belakang layar yang belum tersentuh. Namun sebelum Damar bisa bertindak lebih jauh, sebuah telepon masuk. "Berhenti sekarang. Damar, kau tidak akan menang." Suara di ujung telepon terdengar berat dan berwibawa. Damar mengepalkan tangannya. "Siapa kau?" "Seseorang yang jauh lebih berkuasa dari Hartono. Kau sudah cukup bermain. Kalau kau terus maju, kau akan mati." Telepon terputus. Damar menatap ponselnya dengan wajah tegang. "Ini belum selesai. Tapi untuk saat ini, kami menang." Kasus ditutup. Tapi perjuangan belum usai. Beberapa minggu kemudian, Hartono dijatuhi hukuman seumur hidup. Banyak perwira tinggi lainnya juga ikut ditangkap. Pembersihan besar-besaran dilakukan di kepolisian. Namun, Damar tahu bahwa ini bukanlah akhir. Masih ada sosok misterius di atas Hartono yang belum tersentuh. Dan suatu hari nanti, ia akan kembali untuk memburu mereka.